Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu masih di tema 3 tentang makanan sehat, masuk ke subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama kita lihat mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia ya. Organ pencernaan manusia itu juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Itu penyebabnya bisa penyebab dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh ya. Penyebabnya salah satunya adalah pola makan yang tidak teratur. Ada juga yang disebabkan oleh bibit penyakit yang terbawa oleh makanan. Jadi dari luar masuk ke dalam. Makanya anak Ustadz kalau bisa pola makan itu memang harus teratur ya. Terus lihat makanan tidak boleh sembarangan ya. Kalau makanan sudah ditaruh di luar, nah itu harus hati-hati ya. Nah, di sini ada beberapa jenis penyakit pada organ sistem pencernaan. Mungkin yang pertama adalah sariawan. Sudah sering dengar anak Ustaz ya mengenai sariawan. Sariawan itu adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ya, ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih atau pedih ya. Nah, biasanya untuk sariawan ini pengobatannya itu anak Ustaz harus banyak memakan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C ya. Kalau dulu pakai abotil, cuma sekarang abotil sudah tidak dibolehkan lagi ya. Yang selanjutnya adalah sakit gigi. Sakit gigi itu terjadi ketika pulpa ya. Pulpa itu adalah lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf. Jadi dalam gigi itu ada pembuluh darah dan saraf ya. Mengalami peradangan ya, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang yang cukup luar biasa sakitnya ya. Penyebab radangnya itu bisa disebabkan karena pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak ya. Itu penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam ya. Pengobatannya itu adalah bagusnya minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, yang selanjutnya adalah sakit mah ya. Sakit mah itu adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Itu disebabkan oleh luka di lapisan lambung ya, itu karena infeksi bakteri atau efek samping dari penggunaan obat-obatan ya. Pengobatan itu dilakukan dengan cara minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Jadi waktunya makan jangan dilambat-lambatkan makannya ya, kasihan lambungnya. Oke, yang selanjutnya adalah sembelit ya. Sembelit itu adalah kondisi sulit buang air besar ya. Biasanya obatnya itu oralit kalau nggak salah Ustaz ya. Penyebabnya kurang minum, kurang makan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Nah, berarti anak Ustaz harus banyak minum biar tidak sembelit ya. Nah, biasanya kan kalau itu minum itu dalam satu hari 8 gelas ya kalau nggak salah Ustaz ya. Nah, itu adalah penyakit sembelit ya. Pengobatan sembelit itu dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Buah-buahan kayak pepaya itu sangat bagus tuh nak ya. Oke, yang selanjutnya adalah diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit ya. Makanya itu adalah makanan sembarangan, makanan yang sudah basi. Nah, itu bisa menyebabkan diare ya. Nah, diare ini cukup luar biasa nak ya, bagian perut yang sering buang air besar kita jadinya. Ini buang air besar pun encer. Nah, itu adalah penyakit diare. Terus yang selanjutnya adalah usus buntu atau yang disebut dengan appendicitis ya, yaitu pembengkakan atau peradangan usus buntu diperkirakan karena tersumbatnya pangkalan usus buntu oleh kotoran
atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Oke. Itu bisa dirasakan kalau orang terkena penyakit. Biasanya kalau orang yang terkena penyakit usus buntu, itu bisa dirasakan dengan cara ditekan perut sebelah kanan, ya. Nah, bagian perut sebelah kanan. Kalau terasa nyeri sekali, itu harus hati-hati ya. Mana tahu itu adalah gejala dari usus buntu. Karena usus buntu ini, salah satu pengobatannya itu kalau nggak salah Ustadz itu masih dengan cara operasi ya. Makanya Ustadz harus selalu menjaga sistem pencernaan kita ya. Mulai usus, lambung, itu harus dijaga. Oke ya, yang selanjutnya ini adalah gambar sistem pencernaan kita ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, hati. Nah, itu adalah sistem organ pencernaan. Yang selanjutnya adalah kita lihat penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Ya, anak Ustadz bisa buka bukunya halaman berapa tuh ya? Nah, di sini untuk penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia itu salah satunya adalah makan tidak teratur. Ya, penyebabnya. Terus mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Ya, nah Ustadz makanya harus selalu menjaga makanan dan minumannya itu tertutup terus ya, jangan dibiarkan terbuka. Kalau terbuka harus cepat dihabiskan. Terus dilihat mengkonsumsi yang makanan yang telah basi. Makanya Ustadz kalau beli makanan atau jajanan itu dilihat kadaluarsanya ya. Kalau sudah kadaluarsa jangan dimakan lagi. Terutama kayak roti itu itu roti itu tidak bisa tahan lama ya. Paling tahan itu sekitar 2 hari atau 3 hari 3 hari lah ya. Nah setelah itu nanti dia akan kadaluarsa. Kalau kadaluarsa tetap juga kita konsumsi itu akan berpengaruh kepada perut kita. Nanti bisa sakit perut, bisa diare. Nah itu ya. Terus kalau cara melihara organ pencernaan manusia itu dengan cara makan makanan sehat dan bergizi. Terus tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Terus cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Makanya Ustadz kalau mau makan biasakan cuci tangan terlebih dahulu. Karena mana tahu di tangan kita itu ada kuman, bakteri atau virus yang menempel. Kalau seandainya Ustadz tidak cuci tangan dulu, nanti waktu pas makan dia akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Cuci tangan pakai sabun biar lebih bersih. Ya ya. Untuk tugas ini ada 5 ya. Silakan Ustadz kerjakan tugas ini. Jawabannya itu ada di penjelasan Ustadz tadi, ada juga di dalam buku Ustadz ya. Oke lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.